Pemirsa, viral di media sosial istri pejabat Kemensetnek Esya Rahmansyah Abrar pamer harta kekayaan. Aksi pamer harta istri Esya Rahmansyah Abrar diviralkan oleh akun Twitter @partaisosmed. Harta yang dipamerkan mulai dari mobil mewah, emas batangan, buket uang, hingga ruangan mewah di kediaman pribadinya. Esya Rahmansyah adalah kepala subbagian administrasi kendaraan Biro Umum di Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini mengundang pertanyaan dari warganet, terlebih gaji ASN golongan 3C sesuai jabatannya hanya berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah. Dan menanggapi hal tersebut, Kemensetnek melalui siaran pers menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. Esya pun telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Kemensetnek juga membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esya, serta berkonsultasi dengan KPK, PPATK, dan lembaga terkait lainnya. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait istri pejabat yang pamer harta kekayaannya di media sosial, kami akan berbincang dengan sosiolog Universitas Gadjah Mada atau UGM, Bapak Andreas Budi Wiyanta atau yang biasa dipanggil AB. Selamat sore, Mas AB. Selamat sore, Bang. Baik, Mas AB, terima kasih untuk waktunya di MNC News Now. Mas AB, ini jadi buntut yang panjang dari kasus Mario Dandi. Dimulai dari adanya dana 300T, kemudian akhirnya sekarang ada lagi pejabat yang dinonaktifkan karena istrinya yang kerap kali melakukan flexing. Kalau Mas AB melihat sebenarnya ini triggernya apa sih, Mas? Ya, triggernya sebetulnya ini adalah soal flexing ya, soal bagaimana orang suka pamer di sosial media dengan berbagai media yang dia punya sebagai bentuk untuk mendapatkan rekognisi dari dunia sekitarnya, baik dari sosial media, netizen yang ada di sosial media. Saya kira ini memang bentuk semacam pencarian perhatian yang sebetulnya di-trigger juga oleh berbagai kondisi bagaimana masyarakat siber mendongkrak rating mereka untuk popularitas yang sebetulnya palsu, untuk popularitas yang sebetulnya kemudian justru menimbulkan dampak hal yang justru akan merugikan dirinya sendiri begitu. Karena ini terutama untuk para pejabat publik ya. Dan ini tentu menjadi semacam semacam fireback bagi dirinya sendiri. Sebetulnya semacam self defeated bagi dirinya sendiri. Betul. Sebetulnya ya, Mas AB ini kan sesuatu hal yang bisa dikatakan sifatnya privat, bisa saja disembunyikan, tidak perlu diposting dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Mas AB sendiri, apakah narsistik itu sebetulnya adalah untuk menunjukkan kepada publik secara tidak langsung bagaimana mereka sebetulnya insecure? Iya, hasrat narsistik itu saya kira lebih dominan pada dimensi ada lackness di dalam diri kita, di mana sebetulnya agar mendapatkan kepenuhan itu harus dipenuhi. Ini semacam hasrat psikologi mental yang sesungguhnya ini sebetulnya bisa mencerminkan tentang insecurity, tentang rasa tidak aman yang boleh dikatakan sebetulnya mereka ini belum selesai dengan dirinya, tidak pernah memiliki rasa kecukupan, tidak pernah merasa ada sisi-sisi yang sebetulnya sudah cukup di dalam hidupnya, tapi sepertinya akan merasa kehausan terus-menerus. Dan watak narsistik ini sepertinya agak sulit kemudian dipulihkan ya, kecuali kalau kemudian memang itu dipapar pada realitas bahwa ada begitu banyak kritik dan represi sosial di sekitarnya. Ya, ini saya suka dengan statement Mas AB mengatakan belum selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga pada akhirnya ketika mendapatkan promosi, ketika mendapatkan sesuatu yang nilainya itu mahal, katakanlah berusaha untuk mendapatkan acceptance atau penerimaan dari orang banyak. Dan sekarang justru sanksi yang didapatkan malah adanya nonaktif jabatan untuk suami dari yang kita tahu saat ini istri dari pejabat Kemensetnek yang karena pamer harta. Ini kalau menurut Mas AB sendiri, setimpal nggak Mas sanksinya ini? Ya, saya kira ini bukan persoalan yang, itu bukan sebuah persoalan yang bisa memecahkan masalah ya. Jadi tindakan itu hanyalah tindakan kuratif.
bukan sebuah tindakan yang sebetulnya bahwa mentalitas ASN kita banyak yang melakukan, banyak yang memang seperti itu. Maka sebetulnya kalau toh itu dilakukan, itu lebih hanya sekedar memadamkan apinya saja. Tapi bahwa praktik-praktik dari bagaimana mentalitas ASN kita, ya saya kira itu sebagai fenomena puncak gunung es saja. Dan itu beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan bahwa ini fenomena yang jamak, fenomena yang lazim terjadi di banyak ASN kita. Sanksi nonaktif jabatan berarti sebenarnya kalau menurut Mas Abe sendiri hanya untuk meredamkan api yang panas di kalangan netizen. Kalau menurut Mas Abe sendiri yang tepat ya, yang tepat untuk ini kan sebenarnya urusan mentalitas begitu ya Mas Abe. Solusinya sepertinya yang paling tepat apa Mas? Apakah hanya ke psikolog saja kah atau seperti apa kalau dari sisi Mas Abe melihat Mas? Ini harus ada pada mentalitas secara mendasar ya, secara radikal. Harus dilakukan perbaikan mental secara menyeluruh dari seluruh ASN kita pada saat rekrutmen sampai pada bagaimana monitoring evaluasinya, dan terus-menerus itu harus dilakukan punishment ataupun setidaknya monitoring itu mesti harus juga dilakukan secara melekat begitu, dan evaluasinya juga harus dilakukan setiap saat setiap waktu sehingga tidak terjadi proses yang juga setelah masif seperti ini baru dilakukan nonaktif seperti itu. Dan saya kira ini memang tidak menjadi tidak akan menyelesaikan akar persoalannya. Saya kira ya perombakan dasar, mentalitas dasar itu yang kemudian harus diformasi ulang. Berarti sebetulnya perlunya penanaman value dan juga seperti ada materi konseling begitu ya terkait dengan nilai-nilai. Iya, nilai-nilai dan juga tujuan atau mungkin eksistensi hadirnya pejabat untuk masyarakat itu seperti apa, sehingga menghindari adanya flexing di tengah lingkungan pejabat sendiri. Kalau Mas Abe, sekarang ini kan masyarakat justru sedang melihat dan menyoroti bagaimana attitude atau karakter dari pejabat kita. Nah, dengan adanya beberapa kasus yang tersorot oleh publik dan juga media, apakah nantinya ini menjadi backfire juga adanya penyembunyian harta yang dilakukan oleh pejabat atau mungkin dari inner circle-nya dari publik? Saya kira ini memang ada problema, dua hal yang berbeda. Satu adalah watak narsistik itu sendiri. Yang kedua adalah problem di mana bahwa segala harta kekayaan yang memang berlimpah dan mewah-mewah itu adalah didapatkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang mungkin itu dilakukan dengan abuse of power dan lain sebagainya. Dengan sebagaimana yang tengah diperiksa saat ini. Nah, itu menjadi dua persoalan serius. Artinya bahwa ada double kesalahan bahwa ini orang-orang ASN ini juga melanggar dua hal etika ya. Etika publik sebagai pejabat publik, tapi juga ada problem dari relasi etis dia sebagai sesama warga negara. Jadi bagaimana realitas masyarakat kita itu kan ada banyak kondisi yang masyarakat kita masih berada di bawah garis kemiskinan, dan dengan banyaknya masyarakat di bawah garis kemiskinan seperti ini memang mestinya butuh kepekaan, butuh sensitivitas untuk tidak bermewah-mewah, butuh semacam rasa solidaritas terhadap orang lain yang memang berkekurangan. Dan aspek-aspek ini sungguh-sungguh kita sepertinya nampak tidak menyadari bahwa itu hal penting, hal yang sangat sensitif, hal yang sangat penting. Kalau kita sadar bahwa itu semua adalah bentuk dari bagaimana hidup kita itu penuh empati, penuh solidaritas sosial, penuh tentang kesetiakawanan, itu tidak akan bahkan akan melakukan itu pun mikir 1000 kali. Pasti itu juga sensitivitas ini tidak dimiliki oleh ASN-ASN kita. Maka sebetulnya bukan hanya soal konsultasi psikologis, ini perlu formasi di level pendidikan dari dasar sampai tinggi kita ya. Kita sadar betul tentang berpancasila harga mati, NKRI harga mati. Bagaimana mungkin NKRI harga mati dengan cara-cara seperti itu? Maka keadilan sosial sebagai basis etika kehidupan bersama itu sudah tidak dianggap, tidak menjadi nilai dari sila kelima yang menjadi puncak dari seluruh kehidupan berbangsa bernegara kita. Keadilan sosial sama sekali sudah diabaikan, sama sekali sudah menjadi nilai yang tidak dianggap oleh mereka-mereka ini gitu. Artinya
memang membutuhkan formasi pendidikan yang lebih mendasar, lebih karena mereka tidak punya sensitivitas, tidak punya anggapan tentang pentingnya relasi etis, tidak pernah menganggap penting relasi ataupun juga etika publik sebagai pejabat publik, nampaknya juga tidak menjadi sebuah nilai keutamaan yang mestinya mereka memberikan contoh, menjadi role model, menjadi tauladan bagi warga negara lainnya, bahwa mereka harus hidup sederhana, ugahari, dan bersahaja. Itu saya kira bagian yang mesti harus ditampilkan sebagai pejabat publik di negeri ini gitu. Iya, karena sebetulnya kalau kita perhatikan Mas Abe, sebenarnya orang kaya yang sesungguhnya cenderung malah tidak suka pamer harta. Ya betul sekali. Saya Ya kan, setuju Mas? bahwa kalau dia sudah selesai dengan hartanya, Iya. ini pasti sebetulnya nggak perlu untuk showing off. Betul. Saya kira show off dan kondisi narsistik ini memang sebetulnya ini adalah mentalitas yang sebetulnya belum selesai dengan dirinya tadi, dan Yes. barangkali Mbak Anggi bahwa ini memang orang-orang yang tidak akan pernah selesai dengan dirinya. Yeah. Maka sebetulnya saya kira memang revolusi mental harus dilakukan di Betul. level ASN. Ya, revolusi mental dan juga pendidikan karakter untuk generasi yang akan datang. Baik, Betul. Mas Abe, yang terakhir Mas Abe, kira-kira bagaimana ke depannya supaya kepercayaan publik atau wibawa dari pejabat kita akhirnya bisa kembali ke masyarakat? Saya kira memang ini waktunya untuk bersih-bersih, waktunya untuk menegakkan aturan, dan saya kira ini legacy dari Jokowi sangat ditunggu ya. Pemerintah Jokowi saya kira kalau ini melakukan betul-betul proses ini dilakukan dan dilakukan punishment, dilakukan proses yang lebih segera untuk direspon bahwa ini keresahan publik yang sudah sebelum melantur kemana-mana, lebih baik kemudian dilakukan proses bersih-bersih segera, dan saya kira ini legasi bagi pemerintahan ini yang saya kira penting, bahwa ini waktunya untuk kemudian mendorong Menteri Keuangan, Menteri dimanapun. Saya kira ini bukan hanya persoalan di Kementerian Keuangan, ada kementerian basah lainnya yang saya kira juga belum tersentuh. Saya kira ini waktunya memang perlu dilakukan bersih-bersih. Baik, berarti bisa disimpulkan bahwa kedepannya harapannya adalah penyaringan untuk ASN ini bisa mengedepankan mentalitas dan juga moralitas yang lebih sehat. Baik, terima kasih sekali Mas Abe atau Mas Andreas Budi Wiyanta selaku sosiolog dari Universitas Gadjah Mada. Sehat dan sukses selalu Mas Abe.